Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para kanca-kanca sedaya ingkang sanget kula hormati, alhamdulillah malam ini kita semua dipun takdir, dipun paringi pitulung taufik hidayah saking Allah sehingga saged berkumpul karena Al-Qur'an. Mugi-mugi kita senantiasa dalam hidup ini bersama Al-Quran, dalam kematian bersama Al-Quran, dan mangke di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita niku merasa bahagia ketika Allah niku sudah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengambil ilmu, bisa belajar ilmu. Karena kalau di awal-awal kitab itu pasti disebutkan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang Allah itu menginginkan, orang-orang yang akan dijadikan oleh Allah itu orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka dia diberikan kepandaian, diberikan kemampuan untuk untuk memahami ilmu agama. Berarti termasuk hal-hal yang berhubungan dengan belajar ilmu agama itu termasuk sesuatu yang mengarahkan kepada orang akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang baik. Di orang yang baik itu diberikan jalan oleh Allah berupa ketika diberikan kesempatan kepada seseorang untuk dia ada kesempatan menuntut ilmu. Kita yakin jumlahnya tidak banyak. Misalkan saiki dihitung di niki masih ketok ya, tapi prosentasenya tetap sedikit. Nah, berarti barang niku lek titik mesti pilihan. Nah, barang niku lek titik mesti pilihan. Gak mungkin lek pilihan kok malah akeh niku nggih. Kecuali wedi. Nah, wedi niku sing akeh lek sing dipilih nggih. Nah, gara-gara mek titik. Nah, niku. Tapi lek untuk semacam ini yang dipilih itu adalah pasti yang terbaik. Maka dari itu kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kita diberikan kesempatan untuk semoga masuk dalam kategori may yuridillahu bi khairan. Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Pun melanjutkan yang kemarin bahwa yang terakhir adalah termasuk maksiatnya badan adalah qat'ul fardi, memutus ibadah fardu. Terus kemudian di akhir kemarin kan kita sampaikan bahwa memutus fardu itu hanya fardu yang memang tidak boleh diputus. Selain itu untuk sunnah itu sebenarnya pada dasarnya boleh. Tetapi pendapat ini para ulama tidak menyatakan, ada yang tidak menyatakan sebaiknya tidak demikian. Jadi ya kecuali untuk ibadah yang disebutkan kemarin seperti haji yang sunnah atau umroh yang sunnah itu juga tidak boleh diputus meskipun hukumnya sunnah. Qala fil fathi la yajibu wifaqan lil Ghazali wa ghairu itmama fardil kifayah kama la yata'ayyanu ibtida'uhu wali alla yughayyiru hukmul masyru' fihi wal yanal qasda bi husul fil jumlah. Dia mengikuti Imam Ghazali di dalam
bahwa mengikuti Imam Ghazali dan lainnya tentang tidak adanya kewajiban menyempurnakan fardu kifayah itu tidak harus diikuti, karena banyak hal-hal yang seakan-akan itu adalah fardu kifayah, tapi itu tetap tidak boleh untuk diputuskan. Misalkan seperti nyolati mayit, salat mayit kan fardu kifayah. Nah itu meskipun fardu kifayah itu tetap kudu disempurnakno. Oh, oleh rong takbir moro-moro, wah iki gak tepak iki wis ngalih. Nah, ini jenenge memutuskan fardu kifayah. Itu nanti selain akan mengurangi kesempurnaan juga akan menyakiti keluarganya mayit, utawa napa jenenge ngrumati mayit oleh tengah-tengah tinggal. Apa mesti oleh tengah-tengah telepon bojone kon mulih karena saking wedine karo bojone oleh tengah-tengah mulih. Nggih. Wis iki terusno. Mudine nah niku sehingga untuk niki, jadi untuk ini juga berlaku dalam masalah ilmu. Wadzalika kala ilmi asy'ari ghairul muayyan. Fa in talabahu idza syara'a fihi la yajibu alaihi ayyadumu fihi. Sedangkan untuk napa jenenge sebagaimana ilmu syar'i dan ilmu syar'i itu juga demikian, maka tidak sepantasnya seseorang itu memutuskan ketika orang itu belajar. Tapi untuk fardu kifayah yang itu tidak ditentukan, bukan yang fardu ain untuk mencarinya, maka boleh sebenarnya la yajibu alaihi ayyatu mafih. Tidak wajib bagi dia untuk menyelesaikan, terus-menerus mempelajari hal tersebut. Maksudnya terus-menerus itu mengambil sampai sempurna. Artinya bukan terus maksudnya kita sekolah oleh kelas loro mokel, utawa kuliah oleh rong semester ganti kampus meneh. Nanti oleh rong semester ganti kampus meneh. Ngene modele napa kaya kutu loncat. Nggih, gonta-ganti kampus utawa sekolah kelas 1, kelas 2 gak kerasan pindah sekolah, bukan seperti itu. Satu disempurnakan tapi tidak harus meneruskan terus-menerus pada ilmu yang bukan muayyan tadi. Bun, itu lanjutannya yang kemarin. Yang selanjutnya wa minha termasuk maksiat badan adalah muhakatul mukmin. Muhakatul mukmin meremehkan atau ngelokno, meleh-melehaken kepada orang mukmin biqaulin au fi'lin au isyaratin, baik dengan ucapan, dengan perbuatan atau dengan isyarah. Nah, ini biasanya riba ya. Nah, ini juga bagian dari muhakatul mukmin. Dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan isyarah. Kalau ucapan jelas gitu. Atau dengan isyarah niku isyarah. Idza kana fi'lu dzalika istihza'an bih. Yang dimaksud muhakah, merendahkan, meleh-melehaken itu yang menyebutkan tentang kecacatan dia, ketidakbaikan dia. Waqad marra annahu minal ghibah. Ini bagian dari ghibah. Wa innama afradahu bidzikri litambihi 'alal mubalaghah fi zajri anhu. Kenapa ini disendirikan? Muhakah ini kok disendirikan di luar ghibah? Karena ini karena ada tujuan mengingatkan tentang mubalaghah, bahwa perbuatan ini benar-benar sangat dicegah, sangat tidak boleh untuk dilakukan. Sehingga dalam Quran sendiri juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna, dan seterusnya.
wahai orang-orang yang beriman, jangan merendahkan satu kaum kepada kaum yang lain. Nah, sering orang itu merasa ketika dia itu sudah masuk dalam satu kelompok, sapa mawon bisa jadi misalkan dalam kelompok, bukan hanya kelompok agama, kelompok termasuk kelompok geng-geng sepeda, pokoknya mesti ngerasa luwih apik, sehingga merasakan bahwa kelompoknya itu paling baik, sehingga kelompok lain itu dikatakan tidak baik. Ketika dia masuk satu organisasi dan dia berada di dalamnya, seringkali menganggap organisasi itu tidak lebih baik. Ini sudah benar-benar dilarang oleh Allah. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan merendahkan satu kaum, jangan merendahkan kaum yang lain. Termasuk bahkan dalam metode kan metode Quran, metode baca Quran kan banyak. Ada napa niki yang kita pakai tilawati, ada Iqra, ada napa tilawati, ada Iqra, ada Baghdadi, ada napa Yambu'a, ada Qiraati dan lain-lain. Niku seringkali ketika orang masuk di dalam satu metode itu menganggap metodenya paling baik. Nah, ini tidak boleh. Jadi semua itu muaranya sama, yaitu untuk membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar. Sehingga ketika seorang itu merendahkan pada metode lain, metode kuning itu ini kapi, nah, itu termasuk merendahkan. Kalau kita komitmen itu harus komitmen pada satu metode. Artinya ya wis ini kita pelajari dengan semaksimal mungkin. Tidak perlu kita harus merendahkan metode-metode yang lain. Dianggap metode yang lain itu tidak baik. Semua metode itu pasti baik. Semuanya berusaha untuk menjadikan seseorang mampu membaca Al-Quran dengan benar. Nah, ini termasuk la yaskhar qaumun min qaumin. Jadi begini. Bahwa manusia itu ketika balik itu dia sudah mendapatkan buku rekening. Buku rekening. Di buku rekening itu yang catatannya adalah amal perbuatan kita dalam sepanjang hidup. Di buku rekening kan halamannya wakeh. Saya biasanya jangan ganti buku, biasanya pas napa niku nisfu Sya'ban niku nggih, yang buku yang sak buku lek sak halaman lembaran tiap dina Kemis niku ganti lembarane, golek wis oleh setahun sak buku niku ganti bukune, ngono nggih. Gambarannya seperti itu. Jadi bukan terus saldonya terus begitu ganti hilang. Nah, tetap ono saldo buku yang lalu. Nah, orang itu ketika dia balik, maka otomatis dia itu mendapatkan buku rekening niku. Yang tulisannya setiap detik niku tertulis dengan rapi di dalam buku niku. Lek berbuat baik yang masuk di debit. Lek gawe elek masuk nang ngene kredit. Niku tertulis terus. Jadi jangan khawatir bukunya hilang. Jangan khawatir bukunya hilang. Sehingga nanti perhitungan akhir itu nanti dilihat dari keseimbangan neraca tadi, debit dan kredit. Makanya ini berlaku ketika seseorang itu berbuat baik, itu akan menutup atau akan mengurangi keburukan yang dia lakukan. Sehingga wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dengan hadis kan, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menutup keburukan. Nah, nanti akan tampak ketika kita misalkan ngetokno duit 1 juta, ndang lebokno neh 1 juta. Soalnya apa? Engko malih saldone
minus. Dan lek mari joko 250 ndang dibalekno 250. Lek ngono malih imbang. Nah, maka ketika kita itu ghibah, ketika kita tajassus, ketika kita muhakah atau istihza kepada seseorang atau sebuah kelompok, maka itu adalah satu bentuk transfer kebaikan. Ya, transfer kebaikan. Misalkan kita itu sholat, sing dirasani gak tahu sembahyang. Dirasani gak tahu sembahyang. Nah itu otomatis kita itu sudah memindahkan nilai kebaikan di rekening kita ke orang yang kita ghibah atau kita tajassus atau kita merendahkan kepada orang lain tersebut. Jadi ono auto debit. Jadi kita sudah ada kesepakatan di awal ada auto debit. Makanya kalau dalam hadis itu kan disebutkan orang yang ghibah ngrasani itu amalnya seperti kayu bakar yang kena api, kayu bakar sing kering terus kemudian terkena api, tersulut api. Jadi cepet entek iki gak kerasa cepet banget. Makanya diberikan solusi oleh Nabi wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Nah, maka banyak sekali solusi sebenarnya untuk kita itu agar menjadi orang yang baik. Banyak sekali tad'ifnya ibadah, lipat gandanya Allah yang diberikan kepada umat Muhammad. Di antaranya setiap satu kebaikan dibalas dengan minimal 10 kali lipat. Lah misalkan ngaji ini sak jam, wonten niku kira-kira wis tumpuk-tumpuk. Engko lek elek sedina niku sik oleh. Nah, nggih enake iki lomane pangeran niku ngeten. Setiap kebaikan dilipat gandakan minimal 10, sementara kejelekan dibahas ya 1 kali. Lek elek ya wis mek siji tok, tapi lek apik dilipat gandakan. Niku saking murahe Gusti Allah. Begitu murahnya Gusti Allah kepada kita, maka sepantasnya kita itu menampakkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, nggih. Di niki sing disebut dengan muhakah. Terus di antaranya lagi dawuhnya Allah itu bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismal fusuqu ba'dal iman. Maksudnya seburuk-buruk nama fasik. Jadi orang itu seringkali memberikan lakop kepada seseorang dengan nama-nama yang tidak menarik. Dengan nama-nama yang tidak menarik. Ini oleh Quran disebut ismal fusuk. Nama yang lakop kepada seseorang yang menjadikan orang itu menjadi rendah. Orang yang diberikan lakop dengan lakop yang orang itu menjadi rendah. Beda kalau lakop itu menjadikan orang tampak tinggi. Koyok Khalid bin Walid diberikan julukan apa? Singa padang pasir, itu kan bagus. Tapi misalkan ireng celuk bolot. Nah niku jenenge niku merendahkan. Kalau lakop itu lakop yang meninggikan, ya, karena jenenge lakop itu meninggikan derajat seorang itu boleh. Yang tidak boleh itu lakop yang justru itu merendahkan. Bisa jadi dilihat dari sukhriyah al-istiqar wal istizaih wa tanbih alal uyub, menampakkan keburukan-keburukannya, kekurangan-kekurangannya. Misalkan wong agar ketemu mengentut, celuk tut, itu juga merupakan bentuk merendahkan. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk maksiat. Makanya ini di TPQ niku singen kata anak-anak itu punya julukan masing-masing. Celukane macam-macam. Nah, di sini ketika sudah ketemu dengan gurunya, semua harus panggil dengan namanya. Tidak boleh dengan nama panggilan yang seringkali itu malah tidak baik. Itu terbiasa nanti. Kadang-kadang orang sing biasanya yang tua nih.
Sinten niku ngene Pak Cito niku adike Lut iku sapa? Hua. Iki jenenge sapa? Gak sampai gede celukane Hua. Niku soalé adik Mas kan sik padha cilike, metu kacek setahun metu. Nyeluk adike gurung iso Hua celuk Hua. Jadi niku sampai tuwek banget celuk Hua. Jenenge sapa? Ngoten niku. Itu juga kudune seharusnya kita itu membiasakan memanggil nama dengan namanya. Ben kangge wong tuane guys jeneng nggih. Nggih, kadung jeneng apik-apik celuk. Wah, keren blas. Nggih, pun. Terus kemudian wa minha at-tajassus. Tajassus niku meneliti keburukan orang lain. Tajassus ala auratin nas, mencari-cari keburukan pada orang lain, pada manusia. Wattaba'ala liqouli ta'ala wala tajassasu. Oleh Al-Quran disebutkan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Lalu dalam Quran itu disebutkan jangan meneliti keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan, jangan berghibah mengerasani, menggunjing seseorang, jangan menggunjing. Apakah kalian suka memakan daging temanmu yang telah meninggal? Ya. Jadi bahasanya Quran itu saking eleke wong ghibah itu sampai dibahasakan semacam memakan daging saudaranya. Memakan daging saudara. Nah, tajassus ini bahaya. Ini begini. Ya ma'syara man aslama walam yadkhul al-imana fi qalbi. Wong kata Kanjeng Nabi, wahai orang-orang Islam yang tidak ada keimanan masuk di dalam hatimu. Di saking marahnya Kanjeng Nabi kepada orang muslim yang dia itu kemudian tajassus. Itu ngomong gini, wong Islam tapi gak gelem iman. Gak ono iman no atine. La tazummu al muslimina wala tattabi'u auratihim. Jangan kamu mencela kepada orang-orang muslim, jangan kamu mengikuti, jangan kamu mencari-cari keburukan atau auratnya orang lain. Fa innahu man talaba aurati akhihil muslim hatakallahu satrah. Maka barang siapa mencari keburukan saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka tutup dia, dan Allah akan menampakkan auratnya. Walau kana fi sadri baitih, meskipun di keburukan itu di balik rumahnya. Sekarang nok jerone omah gak ono sing ngeru. Allah itu punya tutup kepada manusia. Jadi ngeten. Termasuk rahmatnya Allah itu kita itu tidak ditampakkan ketika kita habis maksiat. Umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad iki lek ana wong nglakoni dosa iki langsung ketok. Misalkan baduke ono tulisane. Mari zina ono tulisane. Zaman di sini seperti itu. Lah umatnya Nabi Muhammad itu diberikan keistimewaan. Diberikan fadl. Di antaranya apa? Ketika dia diberikan tutup oleh Allah dengan penutup yang baik. Jadi kita itu tidak tampak. Masih mari nglakoni dosa bangga. Misalkan mari ono wong mari zina, moro-moro budal ngaji, kuplukan sarungan wis ketok. Wis ketok koyo kiai wis budal serban padahal seperti itu. Ditutup oleh Allah, tidak akan kelihatan. Dan ketika dia taubat, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah. Nah, tetapi ketika kita itu membuka aibnya orang lain, wis ditutup-tutupi api-api gono ngeruh awake dhewe kok nduduhne ikol. Nggih, nduduhne nang ini wong liya bahwa dia ada keburukan yang dia lakukan.
Nah, itu namanya tajassus. Lah itu ketika seseorang itu membuka aibnya orang lain, maka Allah akan membongkar keburukannya. Nah, makanya diajarkan doa Allah masturna bisatrikal jamil. Ya Allah, jangan tutup kami dengan tutup keindahanmu. Itu sehingga dikatakan oleh para ulama, seandainya Allah itu membuka aib kita terus menerus, maka istri kita pun akan tidak mau dengan kita. Keluarga kita nggak akan mau dengan kita. Orang-orang di sekitar pasti menjauhi kepada kita. Itu seandainya tutup Allah itu dibuka kepada semua orang. Makanya hati-hati di dalam masalah tajassus ini. Sampai disebutkan oleh Al-Quran, wala tajassasu, ya, jangan meneliti, jangan mencari-nyari keburukan orang lain. Niki sing paling repot ki wartawan ya. Wartawan lek gak ono sing anu ya gak menarik beritane iki. Mangane repot dadi wartawan iki lek gak tak anu aku gak oleh berita, lek tak anu iki kok tajassus ya opo niki. Nah, niki repot niki. Nah, jadi ini yang tajassus itu tidak boleh. Kecuali memang begini. Jadi kalau polisi itu mau mencari akan menghukum, itu ada namanya ikrar dan seterusnya. Itu nanti yaitu ada pengecualian. Dia mencari wiki gak disim iki. Bisa roh polisi. Nah itu polisi seru wis ketok nok bathuke nok ketok tulisan gak duwe SIM ngono. Wis sing duwe ora tau dicegat, sing gak duwe malah cegat. Nah, makanya niki nggih. Jadi banyak sekali penjelasannya bahaya-bahayanya ketika seseorang itu membuka aib orang lain. Pun kalau ada aib orang lain, wis kita gak usah diteruskan. Misal krungu ya wis meneng ae, gak usah ditambahi. Pemain dibumboni biasanya. Iya jane, oh iki carane tibake yang ngono. Itu buka. Oke. Ya, soalnya enak ngomong ngene kuwi ya. Gak krasa. Ngelompok ngene kuwi wis iso sak kampung wis kenek kabeh. Pun Allah alam bisawab. Ada pertanyaan nggih? Oke. Ngopi din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lek niku sanes tajassus. Tajassus niku ngeten sifatnya tajassus niku. Wong niku kan gak kabeh kan apik kan ono eleke. Lah elek iku wong mesti pengen, wong normal niku elek mesti pengen ditutupi. Pengen elek ku gak roh wong. Nggih. Lah ketika yang dimaksud tajassus niku elek sing wis ditutupi niku dibuka karo wong. Sehingga harga dirinya niku rusak. Karena termasuk yang harus dijaga oleh seseorang adalah muruah, harga diri. Harga diri niku wajib dijaga niku. Bisa wong lanang di omahe itu rusak harga diri karo bojone. Jadi kalau yang itu bukan tajassus, jadi itu termasuk men-sharing nggih jenenge muhasabah. Muhasabah niku hitung-hitungan. Hitung-hitungan niku ngene. Iki aku misalkan padha ngaji kan mirip-mirip kali ngaji nggih. Maca kancane sing rungokno. Oh, bakmu kurang. Hae kurang jero, khokmu kurang
ngorok. Itu juga merupakan bagian dari muhasabah, disaling meneliti. Nah, termasuk tidak hanya niku, misalkan perilaku aku ki piye, sehari-hari cara awakmu piye, kurang piye. Nah niku jenenge muhasabah, introspeksi. Dan niku sae yang tidak boleh ini kan cacatnya dibuka di hadapan orang lain. Ngoten nggih? Nggih, kira-kira ngoten. Bun. Nggih. Oke. Niku anu. Jadi kalender niku wonten kalender Syamsiah. Syamsiah niku yang dihitung adalah rotasi matahari. Nggih, rotasi napa matahari. Matahari itu kan zigzag nggih, zigzag. Jalan niku sing dihitung untuk kalender Syamsiah. Makanya biasanya kalau petani pakai Syamsiah karena itu berhubungan dengan musim. Nah, terus untuk kalender yang berhubungan dengan hukum-hukum agama dengan syariat, termasuk haji, termasuk poso, termasuk rioyo, itu menggunakan kalender Qamariyah. Nah, itu kalender Qamariyah. Lah kalender Qamariyah itu yang dihitung adalah perputaran bulan. Di perputaran bulan. Lah bulan itu terbitnya dari barat, matahari dari timur. Ini kok. Di bulan itu kalau masih tanggal 1 niku belum kelihatan. Cilik di sisi kulon. Sisi ngulek wis tanggal 15 bunder gede. Dilek wis akhir dengan teliti ngulek wis tambah ngetan, tambah siap tambah ngetan. Lah niku berarti akhirnya bulan. Akhir bulan. Nah, bulan niku terbit dari barat. Niku terbitnya ketika terbenamnya matahari. Jadi matahari niki keluar mlebu, bulan niki mulai terbit. Makanya lagu ini kan matahari dan rembulan. Kejar-kejar ini mesti begitu. Jadi kita melihat tanggal 1 Qamariyah, tanggal 1 ini tanggal sijine Ramadan ini tanggal pira umum. Ini tanggal pira Masehi. Dan itu melihatnya adalah dengan dilihat bulan di ufuk barat. Ufuk niku napa? Tahu tak? Ufuk itu perpotongan laut dan langit. Niku jenenge ufuk atau wong Indonesia jenenge kaki langit. Nah, dari kaki langit itu wonten derajatnya. Nanti hilal itu akan berada di sekian derajat. Gede nih sak menit derajat, suwe nih sak menit. Nanti kalau itu terbit, itu berarti masuk. Kalau positif lebih dari 3 derajat, berarti masuk tanggal. Itu waktunya adalah maghrib. Maka kalau bulan Qamariyah, itu ngitungnya mulai maghrib. Mulai maghrib. Jadi bukan mulai jam 24. Jadi masuknya adalah mulai maghrib. Kenapa? Karena yang dihitung adalah bulan. Yang dihitung adalah bulan. Nah, itu ini untuk berlaku untuk semua semua kegiatan yang berhubungan dengan syarak itu semua mengikuti Qamariyah. Termasuk hitungan balik arek, hitungan haidnya anak, hitungan malik sebagai Qamariyah. Ini awal masuk Ramadan, awal masuk Rioyo atau bulan-bulan haji itu semua pakai Qamariyah. Nah, masuknya mulai maghrib dan makanya wiritan awal tahun akhir tahun itu doa akhir tahun dibaca setelah asar, doa awal tahun dibaca setelah maghrib. Nah, ini jadi perpotongannya pada maghrib karena pakai rembulan.
Pun saling pahami ya. Pun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.